datang di Inspiring Talk Show Prasmulde 2021 Chart Your Future bersama saya Javier Lukito. Hari ini kita akan berbincang dengan narasumber hebat. Prastia Mulia menciptakan ekosistem pendidikan yang terintegrasi bagi mahasiswanya untuk mempersiapkan para mahasiswa di masa depan. Lewat apa? Lewat kolaborasi. Mulai dari generate ideas hingga initiate real projects dengan berbagai pihak. Ini gunanya supaya para mahasiswa dapat memetakan karir yang dituju lebih awal, termasuk dengan berbagai pilihan program yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan industri di masa depannya. Sejalan dengan itu, tahun ini kami kembali mengadakan Prasmulde, Chart Your Future. Pada Inspiring Talk Show hari ini kita sudah kedatangan Christian Winata. Inilah Kak Christian Winata. Halo Kak. Halo, halo. Halo, panggilannya apa nih? Javier aja. Javier aja. Oke, halo Javier. Halo semua para peserta atau yang penonton. Perkenalkan, saya Christian Winata, saya co-founder dari Warung Pintar. Sekarang kita berkembang menjadi Warung Pintar Group. Mungkin memperkenalkan dulu apa yang sebenarnya kita lakuin di Warung Pintar Group. So, Warung Pintar Group itu sekarang kita menyediakan layanan dari dua sisi, yaitu dari demand side dan dari supply side. Apa yang kita maksud dengan demand side? Jadi kalau kita misalnya kita lihat landscape dari industri yang ada di retail, khususnya di general trade, sebenarnya ada yang kita sebut retailer, wholesaler, dan segala macam. Itu yang kita sebut bagian dari demand side. Nah, sebenarnya mereka pemilik toko-toko ini membutuhkan berbagai solusi akan berbagai hal, dari inventory mereka, bagaimana mereka mengolah bisnis, dan segala macam. Jadi, pada awal mulanya Warung Pintar berkembang, kita mencoba berbagai hal yang kita pengen berikan sebagai solusi kepada para pemilik toko, warung, dan segala macamnya ini. Pada awalnya kita memberikan solusi supply chain, gimana kita bisa mempersingkat berbagai complicated supply chain yang layernya mungkin banyak sekali ya kalau kita lihat di industri ini. Dan gimana kita bisa mempersingkat jarak dari sumber dari supply menjadi ke ujung dari demand, yang itu pemilik toko atau retailer ini. Jadi di situ kita memberikan solusi, dan sekarang kita terus berkembang sampai sekarang kita menuju dari hulunya sendiri, yaitu supplier atau brand dan principal. Karena brand dan principal ini sendiri pun karena begitu banyak supply chain yang di tengah-tengahnya, mereka butuh berbagai solusi untuk bagaimana meningkatkan penetrasi mereka, menangkap engagement mereka, dan segala macam. Jadi, kalau mungkin teman-teman sekalian ada yang pernah dengar tentang Warung Pintar, dulu kita sangat fokus terhadap warung, toko, dan segala macamnya, solusi apa yang kita berikan, seperti supply chain, financing, dan segala macamnya. Sekarang kita mulai mencoba end-to-end solution, yaitu sekarang juga memberikan solusi kepada brand, bagaimana mereka melakukan engagement dan segala visibility, data, dan segala macamnya untuk brand ini sendiri pun mulai bisa mengakses supplier atau retailer yang secara langsung, karena sebelumnya in between-nya itu terlalu banyak perantara lah kurang lebih. Jadi itu yang kita coba dekatkan antara principal untuk punya direct engagement terhadap retailer itu sendiri. Jadi kurang lebih selama 3 tahun lebih itu yang saya lakukan bersama tim-tim di Warung Pintar Group, mencoba untuk merevolusi industri dari general trade ini sendiri. Kurang lebih kayak seperti itu. Thank you Kak Chris, keren banget introduction-nya, sangat jelas. Tapi aku akan langsung mulai bertanya nih, karena hari ini judul Inspiring Talk Show kita adalah Grow Your Own Business in Digital Era. Pertanyaan aku adalah, kenapa pada awalnya tertarik untuk bermain di dunia digital ya? Dan sebetulnya apa sih yang mendorong Kak Chris untuk berani merintis bisnis ini? Sebenarnya mungkin pertama dulu ya, kenapa berani masuk ke digital? Sebenarnya sih bukan kenapa berani atau enggak. Digital udah menjadi sebuah opsi utama lah di era yang sekarang. Sekarang kalau kita go with the traditional business, sebenarnya itu sekarang udah tough, tantangannya itu berat. Karena kita perlu mesti either diferensiasi atau secara proses kita mesti lebih baik dibanding yang lain. Dan typically kalau traditional business mereka udah puluhan tahun, prosesnya mereka udah advance lah in a way. Jadi sebenarnya sekarang digital itu udah bisa dibilang opsi yang sangat clear lah untuk kita go. Karena kalau kita bisa mentransfer bisnis kita ke digital, kita punya advantage.
Karena berbagai proses di bisnis itu ada banyak inefficiency yang ada. Jadi menurut saya sendiri masuk ke bisnis digital itu bukan soal berani atau nggak berani, tapi kita harus masuk ke situ karena sekarang tuntutannya sudah banyak berubah. Dan digital itu sebenarnya sebagai tools yang bisa kita pakai untuk kasih competitive advantage dari bisnis kita sendiri. Terus kenapa masuk ke bisnis yang sekarang, Warung Pintar? Jadi dulu secara background emang saya bekerja di venture capital dan we investing in digital startup. Jadi kurang lebih waktu itu punya banyak gambaran lah terhadap landscape digital di Indonesia, especially. Nah, jadi kalau misalnya kita ngelihat, kenapa sih mengincar general trade yang bisa dibilang ya, ini grassroots banget bisnisnya, supply chain sangat complicated, mungkin di Indonesia itu one of the most challenging supply chain lah. Yeah. Mungkin lebih kita ngelihat dari berbagai hal. Kita melihat berbagai, misalnya kayak pedagang-pedagang biasa yang dulu mungkin di toko, di ITC, dan segala macam, mereka sudah digitalize dengan semua teman-teman kita yang ngelakuin di e-commerce marketplace. Abang Ojek udah diberdayakan segitu hebatnya lah. Banyak banget solusi dan services yang mungkin dulu cuma nganter dari poin A ke poin B, sekarang banyak banget servisnya di luar itu. Tapi kalau kita ngeliat sendiri di general trade, pada saat 2017 itu lalu, itu masih sedikit sekali sebenarnya yang tapping area itu. Mungkin karena emang challenge-nya sendiri lumayan untuk di-crack dan require stage juga sih di dalam digital itu sendiri. Tapi kita lihat di 2017, berbagai infrastruktur sebenarnya udah ada. Dari payment sudah ada, dari kesiapan manpower dan segala macamnya, mereka sudah terintroduce juga dengan berbagai startup-startup yang memberikan solusi digital. Jadi mungkin ketika kita sudah nge-hit middle customer, sekarang mungkin grassroots udah mungkin bisa terekspos lebih jauh dan bisa utilize juga berbagai teknologi. Jadi waktu itu 2017 sepertinya hal yang tepat untuk memulai memasuki grassroots dan general trade. Nah, jadi kalau saya ngelihatnya ya, digital itu udah hampir, kalau kita mau punya kompetitif, kita harus masuk ke dalam digital. Karena banyak hal yang kita bisa improve lah dari berbagai proses yang ada di bisnis itu dengan digital. Kurang lebih sih seperti itu. Oke. Setahu aku nih sebutannya untuk rekan-rekan yang tergabung di Warung Pintar nih sebutnya Juragan Pintar nih ya Kak Kris ya. Nah, pengen nanya nih, dengan adanya Juragan Pintar di berbagai kota dan kecamatan, bagaimana Warung Pintar bisa achieve ke titik ini nih, kan pasti perjuangannya besar dan challenge-nya apa aja sih yang cukup menantang lah sampai hari ini berhasil sebesar ini, dan bagaimana prosesnya? Challenge banyak ya. Tadi kan saya juga bisa bilang target utama kita pada awal-awal itu sebenarnya kan ketika kita build bisnis itu ada chicken and egg problem. Mana yang mau kita tapping duluan? Kita mau tapping principal-nya dulu, kasih solution ke principal, atau kita kasih solution dulu ke retailer? Karena kita nggak bisa langsung dua-duanya in the same time. Keterbatasan berbagai hal dan segala macam. Waktu itu awal-awal kita mutusin untuk masuk dan kasih solution ke retailer-nya dulu, demand side. Kenapa? Karena kalau kita ke supply side, ke principal, pasti nanya kayak kamu punya ekosistem memang berapa banyak retailer? Belum ada gitu, nggak mungkin mau. Jadi pertama kali kita istilahnya battle-nya lah. Kita kasih solusi ke retailer. Dan ketika retailer ini tantangan awalnya banyak. Grassroots rada complicated lah. Mereka satu from literacy-nya sendiri pun masih perlu kita banyak lakukan. Dan mereka pasti kan sebenarnya ini traditional bisnisnya atau industrinya kan sebenarnya udah dinosaurus juga ya. Udah lumayan lama gitu. Dan mereka sangat berbasis kepada relationship lah antara sales-nya brands dengan ini dan segala macam. Jadi saat pertama kali nge-introduce, challenge-nya banyak. Penolakan, ini itu, apa sih Warung Pintar, nggak tahu, bisa dipercaya gak sih, dan segala macam. Nah, jadi sebenarnya hal yang pertama yang menjadi challenge adalah gimana kita bisa nge-create value proposition, dan kita bisa nge-create reliable service secara supply chain. Nah, waktu itu banyak berbagai hal yang kita permudah lah, dari mereka mengakses inventory, dan mereka nggak perlu lagi untuk ke berbagai toko lah, atau misalnya ke agen
Karena kan dulu kan ada agen, ada khususnya agen A, agen B, agen C. Mereka mesti ke sekian banyak agen untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Jadi salah satunya waktu itu kita coba persimpel hal proses seperti itu, dan reliable service waktu itu ketika kita ngomong, oke, A+1 kita pasti kirim. Dan itu yang selalu jadi matriks utama kita untuk kita achieve reliable service. Dan selanjutnya pasti kita perlu berbagai service yang di luar supply chain sendiri itu yang kita mulai bangun. Nah, pelan-pelan karena kita menawarkan kemudahan itu dan kita menawarkan service yang reliable, itu mulai perlahan para pedagang warung ini sendiri pun mulai percayalah dengan servisnya supply chain-nya Warung Pintar sendiri. Dan untuk ngebangun ini sebenarnya kan juga tidak mudah ya, karena kalau misalnya kita pakai third party dan segala macam, itu sometimes kita nggak bisa terlalu kontrol. Akhirnya kita decide juga kita buat di entity sendiri atau anak tim sendiri untuk ngebuat solusi ini sendiri. Nah, waktu itu tantangan terbesarnya seperti itu, kurang lebih. Terus habis itu makin lama kan prosesnya juga makin kompleks. Kita berkembang dari cuman mungkin berapa puluh, ke berapa ratus, ke berapa ribu, dan ke berapa puluh ribu. Tantangannya waktu itu lebih ke bagaimana kita mengembangkan sebuah organisasi itu sendiri. Dan karena ketika kita manage 10 customer ke 100 customer, scale-nya beda. Dari 100 ke 1000 beda, 1000 ke 10.000 beda. Nah, yang nge-manage itu kan sendiri kan organisasinya kita, karena kita yang terus menganalisa apa kebutuhan dari customer kita sendiri, apa solusi yang mesti kita sampaikan dan segala macam. Berbagai proses yang dulu mungkin complicated juga perlu kita improve, dan itu kan perlu berbagai pemikiran bersama, dan gimana kita juga mengembangkan tim-tim kita. Jadi saat kita growing, tantangan terbesarnya waktu itu gimana kita membentuk organisasinya kita sendiri. Karena kalau misalnya kita ngomong organisasi, pada umumnya orang akan bikin top-down approach kayak, oke, ini manajemennya, terus itu ini ada head-nya, ini ada apa, segala macam. Tapi waktu itu kita ngelihat organisasi sebuah tantangan dan kita perlu menjawab kebutuhan cepat. Jadinya kita lebih ngelihat kayak, oke, apa yang menjadi tantangan? Oke, supply chain waktu itu. Jadi kita nge-shape our organization. Berarti kita ngebuat organization berangkat dari kebutuhan atau service yang perlu kita bangun. Jadi kita nggak bikin si unit service-nya itu sendiri. Nah, disitulah kita nge-shape gimana approach kita nge-shape sebuah organization. Dan pasti nggak cuman ngegambar, oke, organization kita kayak gini dan segala macam. Tapi berbagai interaction in between terkait organization-nya itu juga nggak mudah. Gimana kita ngenyelarasin tim, gimana kita membuat mereka punya mindset yang sama, bagaimana kita mengembangkan mereka sendiri dan segala macamnya. Tantangannya sih kurang lebih seperti itu. Sekarang di stage ini kita udah mulai masuk ke prinsipal, tantangannya juga beda lagi. Karena kan prinsipal mungkin juga brands, perusahaan besar, mereka punya berbagai sistem, proses, dan segala macam untuk day-to-day operation yang mereka lah. Dan mereka kan sebenarnya udah besar banget ya. Kalau keganggu sedikit secara prosesnya pasti impact-nya lumayan gitu. Jadi tantangannya sekarang adalah gimana nge-convince mereka create a proof of concept. Kalau kita bisa membuat sebuah ekosistem yang ada di industri ini, dan sekarang brands bisa punya direct engagement terhadap retailer. Nah, berarti berbagai product development, terus habis itu engagement terhadap principal, business relation, kayak gitu-gitu sih sekarang yang kita hadapin lah di stage seperti ini. Oke, jadi yang aku lihat tuh sebetulnya kesulitannya adalah sekarang bagaimana merevolusi ekosistem yang selama ini udah ada. Betul. Kira-kira gitu ya, Kak Chris ya? Betul sekali. Karena nggak mudah. Dari customer sendiri kan, ya different profile customer. Ketika kita ngomongin brand, different mindset. Ketika kita ngomongin grassroots dan retailer, different mindset juga gitu. Jadi approach-nya juga mesti berbeda juga gitu angle-nya. Menarik nih. Aku pengen nanya ke Kak Chris. Kalau Warung Pintar ini kan banyak berhubungan dengan customer-customer dari grassroots gitu. Nah, bagaimana sih keberadaan dan peran teknologi di masa ini ya, terutama di customer Warung Pintar yang bermain di grassroots ini? Oke.
Jadi sebenarnya saya selalu punya approach itu sama terhadap teknologi, peran teknologi. Teknologi itu sebenarnya mempermudah kita untuk mengkonsumsi sebuah information dan nge-transfer sebuah informasi dari satu tempat ke tempat lain, basically. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang sebenarnya bisa dikasih oleh digital ini terhadap grassroots atau retailer? Sebenarnya mereka tuh nggak perlu something yang new in terms of service, tapi mereka butuh reliable dan more simplified. Kayak contohnya, uh, yang tadi kan saya sempat mention, mereka perlu ke berbagai toko supplier mereka untuk nge-agregat. Kenapa nggak kita yang agregat semua principles-nya, dan kita put in satu page of inventory catalog, dan mereka bisa akses. That's one information yang kayak mereka perlu ini. Karena mereka untuk tahu harganya sendiri pun mereka telepon berapa, baru pergi ke sana dan segala macamnya, ya kan? Dengan adanya sendiri teknologi informasi ini sendiri, hal itu bisa disimplify. Jadi satu problemnya mereka sebenarnya udah terselesaikan. Tapi kan sebenarnya servisnya sama. Mereka ambil barang, mereka dapat barang sebenarnya. Tapi secara proses itu yang kita lihat kalau digital itu bisa merubah sendiri. Dan karena kita nggak agregat situ, kita bisa kasih service lebih untuk kita kirimkan ke mereka. More convenience, more simplified process. Ya kan? Terus habis itu banyak. Sekarang kalau misalnya kita ngelihat dari sisi brands misalnya sendiri, brands itu mesti nge-manage toko-tokonya, store-nya mereka. Mungkin kalau ada yang dari industri FMCG, wah mereka pasti concern, wah peletakan barang saya mau dong di depan dan segala macam dan ini itu. Tapi mereka untuk melakukan itu mesti gimana gitu kan? Oh mereka mesti didatengin dulu sama orang sales sih grassroots-nya. Terus habis itu ya syukur-syukur ini dipasang hari ini atau enggak ya kan? Bisa gak sih kita nge-capture aja misalnya nanti si pemilik warungnya foto aja warungnya. Habis itu kita bisa capture, oh brand ini benar-benar ngeletakin posisinya di situ. Dan kita nge-create sebuah image capturing dan segala macam untuk bisa ngedefinisiin, oke ini ternyata benar barangnya itu dan segala macam. Ya, berbagai hal itu yang sebenarnya kita simplify prosesnya. Terus habis itu misalnya pemilik warung punya loyalty, punya program dan segala macam. Kan biasanya kan mereka didatangi orang sales dulu, Bu ada program ini dan segala macam. Ya kalau lagi didatengin kan, karena orang sales kan nggak 24/7 ada di situ lah istilahnya. Untuk kayak kasih tahuin ibunya ada program apa dan segala macam. Syukur-syukur kalau hari itu masuk ke dalam rute orang sales itu lagi jalan gitu kan. Tapi kan nggak selalu. Nah, eh, berbagai hal itu sebenarnya bisa kita simplify dengan adanya informasi teknologi itu sendiri. Jadi sebenarnya kalau saya ngelihat, service yang dikasih ke pemilik warung itu kurang lebih sebenarnya sama-sama saja. Cuman the prosesnya itu lebih disimplify. Mungkin ada hal yang mereka mesti butuh effort lebih, tapi sekarang nggak. Jadi mereka bisa lebih fokus untuk nge-building bisnisnya mereka sendiri dan nggak perlu nunggu-nunggu lah ibaratnya. Jadi kurang lebih saya ngerasa peran teknologi sih lebih ke mempermudah informasi dalam mengolah dan mengirim satu informasi dari satu titik ke titik yang lain. Saya rasa itu peran teknologi di masa ini. Dan mungkin juga untuk para pemilik warung sekarang transparansi harga lebih terjamin ya, Kak Kris ya? Betul. Karena sekarang kan mereka kalau jadi pemilik warung mereka pasti pengen paling murah ibaratnya. Gimana mereka bisa dapat informasi itu tanpa mereka melakukan effort lebih? Itu udah jadi satu hal yang bisa ditawarkan oleh digital kan. Terus habis itu bagaimana mereka bisa mendapatkan akses terhadap promosinya dari brand. Itu udah ini lagi segala macam. Jadi istilahnya mereka bisa lebih mudah untuk mengakses itu. Tapi sebenarnya proses mereka berbisnis bagian-bagian step-nya sebenarnya sama, cuma prosesnya aja yang kita improve. Oke. Nah, menarik nih. Kalau kita lihat pada saat ini kita kan sedang menghadapi pandemi dan kita juga tahu berbagai bidang bisnis ya. Banyak banget bidang bisnis yang melakukan adjustment. Nah, Warung Pintar sendiri ada melakukan adjustment apa? Adjustment, oke. Mungkin kalau adjustment saya mulai dari something yang general ya. Karena kan pandemi ini efeknya ke semua berbagai lini industri. Ada yang
efeknya negatif, ada efeknya positif. Mungkin kayak negatif travel pastinya, positif tapi bukan positif banget ya, mungkin rumah sakit gitu kan. Tapi sebenarnya juga nggak secara positifnya dari sisi lain lah. Tapi kan mereka kewalahan juga. Jadi untuk menghadapi pandemi ini biasanya adjustment yang kita lakuin adalah di startup ya, saya nggak terlalu punya bisa ngerefleksiin kalau misalnya mature, industri yang udah lebih mature atau segala macamnya. Kita biasanya banyak di startup itu kita ngelakuin investasi lah istilahnya, nge-build research untuk yang buat sifatnya masa depan. Nah, pertama kali biasanya yang kita lakuin adjustment-nya adalah kita ngelihat dulu. Pandemi ini kan sebenarnya krisis bagi ekonomi. Nah, biasanya tuh krisis itu punya shape, V-shape, U-shape, L-shape, dan segala macamnya. Kita biasanya ngepredik dulu kira-kira panjang dari pandeminya ini sendiri tuh berapa lama. Kita nggak pernah tahu. Tapi semakin kita ngelihat periodenya kira-kira berapa lama, kita makin bisa mempersiapkan diri. Kira-kira nih winternya sepanjang apa, ibaratnya. Kalau kita ngebayang 1 tahun, berarti kita nge-prepare diri kita minimal 1 tahun kita mesti adjusting ke keadaan yang sekarang. Waktu itu kita ngelihatnya ini bakalan at least 2 tahun posisinya. Jadi kita nggak adjust diri kita. Berbagai investasi yang kita ngelihat kayak terlalu jangka panjang, kita biasanya kita stop. Kita ngelihat ke berbagai fokus core services yang kita mau kasih sekarang. Itu bakal mulai menyisihkan berbagai distraction, investment jangka panjang dan segala macam, dan fokus ke jangka pendek. Karena kita butuh survive, ibaratnya. Nah, di saat kita ngelihat core services kita itu apa aja, ya di situ kita ngelihat fundamentalnya, berbagai dari prosesnya, dari unit economics-nya, atau dari kesehatan profit and loss-nya dan segala macam. Itu kita lihat apa yang bisa kita improve di situ. Karena mungkin berbagai hal ketika kita scale itu nggak efisien, tapi kita fokus untuk benerin dari berbagai prosesnya, dari posisi untung ruginya dan segala macamnya. Kita benerin semua. Jadi kita benar-benar fokus. Nah, itu yang pertama kali kita lakuin biasanya. Terus habis itu ketika kita ngelihat ada opportunity yang kurang lebih beriringan lah yang bisa terjadi ketika kita dari core service-nya itu kita bisa meningkat dan ada opportunity. Contohnya apa? Kita ngelihat service kita ke retailer di warung pintar udah lumayan reliable. Dan saat kita nge-scale ke ratusan ribu customer, juga udah konsisten service-nya. Dan kita ngelihat, during this pandemic, apa sih opportunity-nya biasanya. Jadi, kalau kita udah beli core service kita bisa start baru nge-looking the next opportunity, biasanya. Nah, kita ngelihat, sekarang kan pandemi ini kan ngebuat interaksi tatapan muka itu sebenarnya menjadi sulit, ya kan? Sementara itu kalau kita ngelihat distributor, kita ngelihat brands, mereka masih rely ke orang sales lapangan lah ibaratnya. Tapi kan orang sales lapangan juga sekarang dengan kondisi seperti ini nggak efisien lah pasti kan, karena mereka kan bertatapan langsung dan segala macam. Jadi bisa nggak sih kita nge-simplify sebuah proses yang emang bisa lebih efisien untuk hal ini? Bisa nggak sih orang sales itu nggak perlu terlalu banyak interaction, atau brand itu nggak perlu terlalu banyak orang sales yang muter-muter, karena kan resiko juga ya. Dan tapi tetap punya interaction terhadap pemilik warung. Dan digital kan sekarang kan menjadi jawabannya gitu. Bahkan meeting aja sekarang kita pakai Zoom dan segala macamnya. Jadi kita ngeliat opportunity itu. Dan ketika kita ngeliat opportunity itu, kita start building our product dan berbagai fitur-fitur yang bisa kita serve brand itu sendiri. Karena pasti mereka secara operational, secara hari ke harinya, pasti mereka juga jadi punya tantangan tersendiri karena ada pandemi ini. Jadi kalau saya ngelihat, atau kalau boleh saya rangkum, apa sih adjustment yang biasanya dilakuin? Atau gimana kita approach adjustment-nya? Kita mesti ngelihat sendiri panjangnya itu sendiri kira-kira berapa lama. Karena kita jadi tahu kira-kira lorongnya ini tuh seberapa jauh sih ibaratnya. Atau dari satu titik ini ke titik yang lain tuh kira-kira seberapa jauh. At least berapa jauh. Dan kita bisa mulai start punya target. Kita mesti mencapai sekian jauh lah setidaknya. Terus habis itu biasanya jangan terlalu fokus ke long term investment ketika krisis. Karena kita mesti survive-nya sekarang. Sepanjang jangka waktu tersebut. Nah, ketika kita tahu, fokus ke core service kita.
benahin apa semua, gimana kita bisa lebih baik secara service, gimana kita bisa lebih efisien secara profit and loss, dan segala macam. Dan kalau misalnya kita bisa melakukan hal itu dan kita scale, ternyata konsisten service-nya dan tetap reliable, baru kita bisa ngelihat lagi apakah kita punya opportunity lain yang mau kita grab. Nah, biasanya baru kita ngelihat kayak siapa sih yang sebenarnya terimpact. Kenapa kita juga mesti fokus ke core service? Karena kan nggak mungkin ya, kayak kita dari perusahaan travel berubah menjadi perusahaan distribusi gitu. Terlalu jauh kadang-kadang, karena itu bukan core service-nya kita. Tapi apa yang sebenarnya bisa kita capai lagi ketika kita udah membenahi core service kita dan kita bisa selanjutnya mengembangkan lagi apa. Karena pasti setiap tantangan atau challenge sendiri pasti ada opportunity lain lah. Tapi kita fokus benahin diri sendiri dulu sebelum kita grab the opportunity. Jadi yang pertama tingkatkan efisiensi, kemudian pastiin operation wise per bulannya masih tetap bisa survive ya, Kak Kris ya. Betul. Terus setelah itu baru lihat lagi apa opportunity yang ada. Yes. Istilahnya kita pastiin dulu kita melakukan berbagai halnya dengan baik dari core services kita, baru kita pikirin hal yang lain. Ya. Karena kalau nggak, satu, pandemi aja udah pusing kan. Kalau kita makin mikirin berbagai banyak hal yang saat jangka pendek itu nggak terlalu impactful, itu bakalan menghambat kita untuk membenahi diri sendiri lah, kurang lebih. Oke. Pertanyaan terakhir dari aku, untuk teman-teman atau pemilik warung yang belum join nih Kak Kris, solusi bisnis apa yang Warung Pintar bisa berikan? Dan mungkin bisa share pengalaman menarik dari beberapa juragan pintar yang sudah bekerja sama dengan Warung Pintar. Solusi. Jadi kita di Warung Pintar itu kita memberikan supply chain solution. Jadi para teman-teman, para pemilik warung atau pemilik toko kelontong dan segala macam bisa mudah mengakses berbagai inventory atau berbagai produk-produk yang sebenarnya dimiliki juga secara dari brand. Sekarang kita juga bekerja sama secara langsung terhadap prinsipal dan brand untuk memberikan berbagai produk-produk yang dibutuhkan oleh teman-teman pemilik toko atau warung dan segala macamnya. Dari situ sendiri pun kita juga memiliki berbagai loyalty points, program dan segala macam yang kita bekerja sama langsung dari brands. Jadi banyak benefitnya. Dan secara tawaran dari sistem pembayaran itu juga yang kita tawarkan di Warung Pintar. Kita memberikan bekerja sama dengan seluruh ekosistem di supply chain untuk memberikan berbagai terms of payment, kredit, dan segala macamnya terhadap pemilik warung. Jadi berbagai elemen dari proses yang biasa mereka lakuin, kita kasih pemilik warung dan mereka bisa fokus untuk bisnisnya itu sendiri. Pengalaman menarik dari pemilik warung, banyak ya. Mungkin nggak bisa terlalu cerita dari detail, tapi ada beberapa hal yang banyak terjadi lah. Ada yang pemilik warung yang dulu kehilangan pekerjaan karena pandemi ini, jadi mereka nggak tahu mau ngapain. Sekarang jadi pedagang warung. Dan mereka ternyata bisa mengembangkan usahanya walaupun background-nya itu dengan bekerja bersama dengan Warung Pintar sendiri. Jadi nggak cuma satu atau dua, banyak case ini kita tahu terhadap pandemi. Ketika pandemi ini sendiri. Ada juga yang mereka yang sampai menamakan anaknya sendiri Muhammad Warpin, Warung Pintar. Jadi mungkin nggak bisa ngomong terlalu detail terhadap ceritanya sendiri, tapi adalah berbagai hal yang sebenarnya lumayan menarik dan lucu-lucu lah yang terjadi. Karena grassroots ini kan lumayan unik secara profil, dan di Indonesia sendiri pun kita nggak bisa terlalu mengeneralisasi sebuah behavior atau karakter dari customer sendiri. Jadi ya kurang lebih banyaklah hal cerita-ceritanya kalau kita ngomongin grassroots, dan mungkin nggak terlalu bisa ngomong terlalu details. Oke. Thank you Kak Kris sudah bercerita pada hari ini. Selagi itu adalah Christian Winata, co-founder dari Warung Pintar, untuk episode Inspiring Talk Show Grow Your Own Business in Digital Era. Oke, buat teman-teman jangan lupa untuk explore fitur-fitur yang ada di dalam website ini.
visit juga hall S1, S2, dan S3 untuk eksplorasi berbagai jurusan Prasmul yang future oriented. Dan juga ada beberapa room menarik nih, salah satunya mission room, di mana teman-teman semuanya bisa explore kegiatan non-akademik dan organisasi yang ada di Universitas Prastia Mulia. Ikuti juga mini game seru di dalamnya. Bisa dapat skor tertinggi, maka teman-teman berkesempatan untuk mendapatkan hadiah yang menarik dari Universitas Prastia Mulia. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk cek schedule talk show lainnya di Hall Inspiring Talk Show. Thank you.